Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali serta menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita mulai dari SAUSD. Kalau kita lihat pergerakan SAUSD dari area fair value gap, naik lagi dia ngambil area fair value gap ya. Kalau kita lihat di daily ya, kalau kita lihat di daily sekarang posisi dia ini sudah berada di area fair value gap ya. Di sini juga ada order block dan ini adalah area fair value gap juga. Kalau misalnya kita ukur nanti, ini adalah area fair value gap, jadi ini juga area POI yang akan kita pantau ketika dia berada di area tersebut ya. Kemudian kita turun di H4 ya. Kalau di H4 ini sebenarnya kemarin naik, ini sempat ngambil turun di ngambil area fair value gap, kemudian naik kembali ya. Ini kemarin tidak sempat turun ya, ternyata dia naik kembali, ambil area fair value gap di sini ya. Kemarin saya coba entry di area sini ya, di area sini, di area sini, karena ini dia sudah membuat market structure shift dan dia juga udah ngambil area fair value gap di sini. Kita coba entry di sini dan ternyata dia ada perubahan, tidak sampai turun di area sini ya, karena di sini saya lihat juga ada area fair value gap dan apalagi di area ini di break lagi ya, ini area di break lagi ke atas lagi, jadi ini kemungkinan tidak valid lagi ya. Dan kemudian sekarang posisinya dia udah ngambil area dari area fair value gap di daily ya, masih di area fair value gap di daily ya. Dan ini menjadi area, menjadi liquidity grab ya. Ini adalah area liquidity grab. Ini dia sudah membuat market structure shift ya, dia membuat market structure shift, ini turun sempat ngambil area ini ya. Jadi kalau misalnya dia naik lagi, kita tunggu. Kalau dia naik lagi, kita akan entry di area ini ya, ini area ini, atau kita lihat di M15 ya. Ya, di M15 ini di area OT-nya di sini. Ya. Saya akan cari nanti entry di area sini jika dia sempat naik ya. Kalau dia naik, kita akan entry di area sini. Dengan target kita ambil area sell set liquidity. Dan kalau misalnya ini bisa jadi dia akan turun sampai sini. Tapi perlu diperhatikan di sini ada area fair value gap. Ya, ini area fair value gap, kemudian di bawahnya ada order block. Ini biasanya area yang perlu kita pantau sebagai POI nanti. Kalau kita ingin cari buy, maka kita akan tunggu di area ini. Ya. Dan ini. Dan kalau misalnya area ini di break, biasanya dia akan turun lagi sampai sini ya. Tergantung kita melihat market structure shift, melihat marketnya seperti apa strukturnya. Oke. Kita akan tunggu nanti di area ini. Ya, area bisa juga ini 1 30 di area sini, ini areanya sama. Kemudian kalau ini di break lagi ya, di break lagi, kalau naik bisa jadi kita akan coba entry di sini. Ini plan saya akan
Coba entry di sini. Kemudian GPP JPY. Ya. GPP JPY kemarin saya akan coba entry di area sini ya. Di area sini ternyata dia langsung naik ngambil area ini. Maka ini kita perlu perhatikan dulu, perlu kita pantau dulu nanti. Ini kita tidak ambil buy dulu karena area ini udah diambil sebenarnya. Ini penghalang ini untuk ini ada area fair value gap ya. Kalau misalnya ini di break ini akan bagus ya. Ini break ini akan bagus. Ini di break. Oke. Kalau kita lihat di besar ya. Candle besar ini ada area swing low ya sebagai sell side liquidity. Ya. Ini kita lihat nanti ya. Ini kita akan tunggu. Bisa jadi dia membuat manipulasi lagi di sini ya. Membuat manipulasi di sini. Ya. Kita cancel dulu area sini, kita ambil. Kemudian USDJPY ya. USDJPY kemarin kita ada entry ya di area sini. Oke. Ada entry di area sini. Dan ini kemarin sudah kita cancel ya. Karena ini enggak terlalu kuat naik ya. Apalagi kalau kita lihat ini ada area order blocknya. Ini area order block. Ini ngantam order block kemudian turun. Selanjutnya kita akan cari area ya. Ini adalah area sell set liquidity. Coba kita lihat di daily-nya. Oke. Ini ada area sell set liquidity. Kemudian ini ada order block ya. Ini ada area penting. Namun kalau saya lihat di H4 di sini ada area gap ya. Di sini ada gap. Jadi kita akan cari nanti peluang sell di area sini dengan target TP di area sini. Dan ini juga area yang udah di break. Apalagi ini candle panjang dan di sini ada area gap ya. Oke, ini kita akan pantau nanti di area sini. Ini area gapnya. Ya, biasanya ini bisa jadi dia kembali ke area gap baru turun. Selanjutnya USD-CAF. Oke. USD-CAF. Kalau dari ini sebenarnya dia ambil order block di sini ya. Ini order block diambil. Dan ini sebagai basic liquidity. Ini area ini banyak gap ya. Oke. Ini areanya perlu kita pantau nanti. Oke. Gapnya lebar ya. Ini mitigationnya ya. Nanti kita akan lihat di area sini. Di area ini. Dan ini juga kemungkinan akan naik di area ini ya. Tapi ini kita tidak buy ya. Karena bisa jadi dia ngambil ini kemudian turun. Kemudian USD-CAD. Oke. USD-CAD kemarin kita ada plan di area ini ya. Kita lihat di daily ya. Dia ngambil swing low ini sebagai sell set liquidity. Kemudian kita kemarin ketika ini buat market structure shift ya. Saya coba entry di sini ya. Entry di area ini namun ini nggak sempat diambil, bahkan dia nyampe target terlebih dahulu sebelum dia ngambil ini. Jadi ini kita cancel ya. Ini kemarin kita cancel, nggak jadi kita ambil. Karena ini hampir sempat diambil kemudian naik, sudah ngambil areanya ya.
Dan ini kemungkinan masih akan turun lagi. Ya. Ini banyak gap. Oke. Harusnya area sini ini enggak ada yang bagus ya. Tapi saya akan garis di sini. Ini kita garis. Ya, garis aja. Kemudian NJD USD. Oke. Ini plan kita sebelumnya. Jika ini di break kita akan cari buy. Coba kita lihat. Oke, dia ambil order block. Kita hapus dulu biar kelihatan. Ya. Ini ada sell set liquidity. Oke. Ini ada equal low, ini lebih ke equal low ya. Kemudian dia ngambil order block di sini. Ya. Dia ngambil order block di sini. Ini sempat turun tapi oke. Ini dia buat liquidity grab. Ini udah buat market structure. Ya, ini ada gap. Ada gap di sini. Ini juga trend line-nya udah di break. Ini ada gap di sini. Ya. OTE-nya ini kisaran di sini ya. Ini mitigation apa breaker block. Ini breaker blocknya di sini. Ya, kita akan coba entry nanti di sini. Kita coba entry ini ya. R-nya di bawah. TP-nya ini 1:2 ya. Biasanya itu agak turun. Ya, kita ambil 1:2. Tapi ini perlu diperhatikan nih. Oke, kita akan coba entry di sini. Kemudian GPP USD. Ini sama areanya ya. Kita kemarin ada analisa juga di sini. Ini weekly, diambil order block di weekly. Kemudian tunggu di atas. Oke, ini udah ngebreak. Dia udah di area order block. Oke, kita akan tunggu di area ini ya. Ini aja kita ambil di CISD. No gapnya, harusnya gapnya di sini. Ini gapnya. Tapi kalau gap ini terlalu lebar ya. Tuh ini fair value gap. Kita ambil di sini aja. Mitigationnya. Jadi kemungkinan seperti ini. Ini plan sebelumnya udah kita pernah gambar. Ini udah ngebreak. Ini harus hati-hati di sini. Ya, ini bisa jadi tembus langsung ke atas. Atau ini ngambil ini kemudian turun. Ya, yang penting kita sesuai plan. Karena di sini ya udah dia ambil POI sebagai point of interestnya di fair value gap di weekly ya. Kemudian EUR/USD. Oke. Oke, sebelumnya kita ada analisa di sini ya. Di sini
Ini ada order block, dia ngambil order block. Ini ambil sell liquidity, kemudian ngambil order block. Ini wajib konfirmasi, kemarin udah aku tulis. Oke. Ini sebenarnya udah di break, tapi hati-hati ya, kalau dari segi karakternya ini belum terlalu bagus. Biasanya saya akan SL di sini, ini terlalu panjang SL-nya. Bisa juga di bawah sini, tapi kita masih wait and see ini. Bisa jadi karena dia naik kemudian turun di area ini. AUD/USD. Ya, ini area yang sebelumnya sudah kita garis ya. Pertama kita tunggu di area sini dengan target di sini. Ya, ternyata ketika ngambil area sini dia bisa langsung naik. Ini dia ambil order block. Kemudian ini ada area. Kalau menurut saya ini area bagus. Ini ada area, ternyata emang diambil. Untuk sementara ini masih belum ada yang bagus. Ini kalau turun ini bisa jadi turun ya. Ini ada area fair value gap. Belum ada tanda-tanda penurunan meskipun ini udah mulai turun ngambil area sini. Displacementnya nggak terlalu bagus. Ini ambil ini fair value gap. Ya, selanjutnya EUR/NZD. EUR/NZD kemarin saya coba garis di sini, ternyata di respect. Oke, ini respect, tapi ini perlu diperhatikan di area sini. Kita tunggu di area sini, tapi nggak langsung entry ya. Ini belum terlalu bagus ya. Kemudian Nasdaq di awal kita ada analisa di area ini ya. Area ini. Ternyata ketika ngambil area ini dia naik. Dan bahkan dia naik terus. Ini bisa jadi dia akan naik sampai area sini. Kemudian BTC yang pertama dia turun ngambil area fair value gap ini, kemudian turun lagi ngambil order block baru naik. BTC ini kemungkinan dia akan masih naik ya, karena dia sudah jauh nih. Ini kalau misalnya turun dia juga akan turun paling tidak area sini. Ya, mungkin demikian analisa dari saya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.